Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kau snap ni mesti ada fizikal. Tak, bukan mau. Siasatan terhadapnya membawa kepada pengakuan. Ada lihat kan berita viral baru aja kejadian ya, seramai 32 orang warga negara Indonesia. Keseluruhannya itu warga negara Indonesia dari umur 21 sampai 40 lebih ya. Mereka menggunakan kad palsu dan kad identitas orang lain untuk masuk bekerja di sebuah kilang. Pantau para sahabat, warga Indonesia menggunakan IC palsu untuk bekerja di sebuah kilang yang ada dekat Malaysia, diserbu oleh Jabatan Immigration Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pemalsuan dokumen IC yang dilakukan orang Indonesia dekat Malaysia. Para sahabat, ingin bekerja dekat kilang ataupun di pabrik yang ada dekat Malaysia. Katanya IC yang dibeli itu dengan seharga RM200 sampai RM100 para sahabat. Bikin malu para sahabat. Kenapa kalau tak ada dokumen mau kerja dekat Malaysia? Kan aku sudah kata kalian yang akan tanggung resikonya sendiri demi untuk bekerja dekat Malaysia, untuk masuk dekat kilang dekat Malaysia. Mereka sanggup untuk menyalahkan undang-undang. Kalian tanggung sendirilah akibatnya karena kalian tidak mentaati peraturan yang ada. Mas Farhan sudah cakap banyak kali, jangan bikin malu, jangan bikin onar dekat negara orang, jangan menyalahgunakan undang-undang yang ada dekat negara orang, apalagi menggunakan IC identity orang lain digunakan untuk masuk bekerja dekat Malaysia ataupun di kilang dekat Malaysia. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi sebelum simak, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Are you ready? Let's go. Warga asing bayar 300 guna IC palsu untuk bekerja. Digempur sama Immigration Malaysia. Hati-hati para sahabat, jangan menyalahgunakan undang-undang. Sebuah kilang pemprosesan bahan logam di Bandar Botanik Klang diserbu bahagian siasatan dan penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN selepas disyaki mempunyai pekerja warga asing yang mendaftar bekerja menggunakan kad pengenalan palsu. Gunakan kad pengenalan palsu? Oh, nampak ori. Warga asing bayar 300. Oh, itu yang betul-betul ori. Malam itu berlaku tepat pada waktu pertukaran shift antara pekerja siang dan pekerja malam. Hati-hati para sahabat, jangan menyalahgunakan undang-undang. Namun, ketika serbuan dijalankan, beberapa individu lelaki dikesan menggunakan kad pengenalan palsu tetapi cuba menyembunyikan fizikal kad tersebut dengan mendakwa hanya menggunakan sijil lahir ketika mendaftar untuk bekerja di kilang berkenaan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Usaha seorang lelaki berusia 24 tahun untuk menutup kesalahan akhirnya terbongkar selepas siasatan terhadapnya membawa kepada pengakuan bahawa dia menggunakan kad pengenalan milik rakyat Malaysia yang diperoleh daripada seorang individu dikenali sebagai ejen. Mana salinan IC tu? Tak ada. Kau cakap betul-betul. Tak ada, jangan cakap tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Kau jangan ikut aku. Kalau dia punya foto gambar ada. Gambarnya saja. Ada. Tunjuk.
Tunjuk telefon. Okey. So gambar salinan IC tu ada dalam telefon kau yang kau guna untuk kerja ni. Betul? Okey, tunjukkan. Jadi kau masuk kerja pakai gambar je. Pakai gambar je. Dia tunjuk gambar saja. Kau cakap lah. Kau campak ni kau buat. Jadi kau pakai atas nama Zaini bin Anil. Nama kau sebelah apa? Asri. Lelaki Jangan ya para sahabat. datang dari Tawau Jangan ini menyalahgunakan undang-undang. mengatakan ejen yang mengendalikan urusannya tidak mengenakan sebarang bayaran, sebaliknya hanya membekalkan salinan kad pengenalan semata-mata. Warga asing bayar RM300 katanya. Saya kerja, misalnya apa, bagi cakap saya tinggal kat sini guna surat hal saja. Saya nak kerja macam mana? Oh, IC Indonesia itu. Tak bayar pun. Janji kau nak tak bayar pun. Masa dia cakap janji kau nak kerja saja. Cakap boleh lah. Sini baru saja kerja. Start bulan 8 saya kerja. Daripada kau awak kan? Daripada Tawau datang sini dari mana? Ini bang. Okey. Apa? Mak saya yang urus. Yalah. Pakai ada rumah apa datang sini? Tak, dia macam apa? Agent juga? Ya. Bayar berapa datang sini? Untuk mak saya bayar. Pemeriksaan lanjut Nak terhadap tangkap. lelaki berasal dari Indonesia ini mendapati beberapa gambar kepingan MyCard milik orang lain turut berada di dalam galeri foto telefon bimbit miliknya disyaki digunakan untuk bekerja. Indonesia. 2024 kau dapat gambar ni. Ni macam kau snap sendiri ke? Ya, ini saya. Kau snap sendiri mesti ada fizikal. Tak, bukan bang. Ini saya ambil dekat ni. Ha. Dekat group. Kan dia gambar dan tinggal pakai ni lah. Mana tu? Tadi kau cakap kat snap. Kau snap tadi kan dia cakap. Kau cakap betul. Saya pun lupa bang, pasal sudah lama bang. Ya. Tadi. Betul bang. Kau bunuh dah satu ni. Yang ni. Bikin malu para sahabat. Saya ni. Betul. Yang ini. Ya, ini. Yang ni bukan. Bukan. Ni siapa? Ini saya tahu. Banyak gambar sama je atas meja sama je. Kau guna banyak Walau bagaimanapun, selepas pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh menerusi dokumen pendaftaran bekerja di premis itu, pihak JPN berjaya menemui salinan kad pengenalan milik individu lain yang digunakan pekerja kilang tersebut. Susulan itu, lelaki berkenaan akan dikenakan tindakan di bawah Peraturan 25-1-I Peraturan Pendaftaran Negara 1990 yang boleh dikenakan denda atau penjara. Denda. Akan kenakan denda dan juga penjara. Sekarang ini pihak JPN sedang memeriksa dokumen-dokumen pekerja yang disyaki mempunyai kad pengenalan palsu. Namun apa yang menceritakan sekarang ini, kad pengenalan yang diperiksa dalam dokumen ini beberapa salinan kad pengenalan berbeza dengan pekerja yang memiliki kad pengenalan tersebut dan mendakwa bekerja di kilang ini. Di samping itu, selain mendakwa menggunakan khidmat ejen, beberapa pekerja asing di kilang tersebut mengakui telah membeli kad pengenalan palsu yang dijual individu dipercayai sindiket mencecah ratusan ringgit. Pakai isi palsu? Siapa punya? Saya punya, tapi 2 hari kan sudah lama. Kawan saya bayar sama kawan lah. Kawan yang itu. Ini gambar kamu? Itu gambar. Itu gambar saya. Bayar sama kawan lah? 300 sudah bayar. Ni? Berapa lama sudah pakai? Lama sudah. Sudah lama? Ada 1 tahun kan saya pakai. 1 tahun? Kerja sini berapa lama? Di sini baru 1 tahun lah. 1 tahun kerja sini. Manakala ada juga pekerja wanita warga asing yang ditahan, mendedahkan modus operandi digunakan sindiket dalam urusan jual beli kad pengenalan palsu telah dilakukan secara tertutup bagi mengelak daripada dihidu pihak berkuasa. Itu sudah lama saya buat di Pendamaran dulu lah. Pendamaran. Dah berapa tahun pakai IC palsu? 2019 lah. Masuk sini terus pakai IC palsu. Saya masuk sini saya pakai IC itulah. Orang cakap dari kerja okey kan, pakai itu, so I pakai itu lah. Itu kira ejen lah. IC itu bukan ejen, I pun tak tahu orang. I suruh buat sama kawan, dia bagi, kita bagi uang saja, lepas tu dia bagi IC kan. Sebab kita macam dia bagi pun sembunyi-sembunyi macam pakai tisu kan, dia bagi macam tu. Bukan pakai tisu, dia balut ni macam ni. Ada lihat kan
berita viral baru aja kejadian ya, seramai 32 orang warga negara Indonesia. Keseluruhannya itu warga negara Indonesia dari umur 21 sampai 40 lebih ya. Mereka menggunakan kad palsu dan kad identitas orang lain untuk masuk bekerja di sebuah kilang. Sedih ya, miris ya. Demi mendapatkan pekerjaan, orang-orang kita sanggup melakukan apa saja. Sanggup memalsukan identitas, membeli kad palsu hanya demi sebuah pekerjaan di negara orang. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia ya, tolonglah perhatikan rakyat Anda. Tolong ciptakan lapangan pekerjaan dalam negara sendiri. Coba buka mata kalian ya, lihat rakyat Indonesia. Demi sebuah pekerjaan mereka melakukan apa saja sampai berani memalsukan identitas, membeli kad palsu di negara orang. Apakah sarjana yang menjadi kulit sawit adalah sampah? Waduh, kamu harus tahu ini. Jika kamu sarjana kemudian menjadi pekerja sawit, itu artinya kamu akan menjalani pekerjaan sawit dalam mode lebih baik bekerja keras semacam abang ini, tetapi dengan secara halal. Ditambah lagi kamu sarjana. Waduh, kenapa begitu? Ya karena jika misalnya kamu tamatan SMA, SMP ataupun tidak sekolah sama sekali, kemudian menjadi pekerja sawit, itu hal yang wajar-wajar saja ya, tidak apa-apa. Namun jika kamu adalah tamatan sarjana, itu jadi apa-apa gitu. Beban mental yang akan kamu tanggung akan menjadi lebih berat. Kamu mungkin akan dipertanyakan. Ini yang sudah lulusan university yang dekat Indonesia yang bekerja sawit dekat Malaysia. Terus ngapain kuliah? Apa fungsi kuliah? Atau oh ini hasil kuliah dan sebagainya. Yang intinya kamu akan menjalani kehidupan yang lebih keras daripada kulit sawit yang lain. Tapi selalu ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak menguji hambanya melebihi kemampuannya. Jadi jika kamu merasa menjalani hidup itu lebih sulit, berbanggalah. Itu artinya kamu sangat kuat. Dulu aku juga seperti itu ya, tapi sekarang aku sudah punya secret weapon. Sebuah senjata rahasia yang ampuh. Kayak si Gima ini, dia bilang kuliah-kuliah nggak penting. Jadi gimana? Susah kan FYP? Makanya minimal maksimal kuliah bos, senggol dong. Tapi aku ingin merubah ini, dimana yang dinilai adalah usaha seseorang, bukan hasilnya. Aku mengambil referensi dari kitab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, untuk kalian yang belum tahu, itu adalah salah satu kitab Hindu yang berisi banyak pesan filosofis, yang isinya sih dialog antara Krishna dan Arjuna ya. Kalau kalian penonton serial Mahabharata tahun 2015, kalian pasti pernah nonton berepisode-episode yang isinya cuma dialog doang. Ya, itu sebenarnya dialog yang diambil dari kitab Bhagavad Gita. Arjuna yang perasaannya campur aduk ketika menjelang perang Kurukshetra, di mana Arjuna ragu dan bingung saat mau berperang melawan sanak saudaranya. Nah, disitulah Krishna memberikan pengajaran ke Arjuna. Tapi bagi orang Hindu, itu mungkin adalah pembicaraan Tuhan kepada hambanya yang bingung. Soalnya Sri Krishna bagi orang Hindu adalah salah satu manifestasi Tuhan di muka bumi kan. Kalau untuk kalian yang suka sains, kalian mungkin familiar dengan Oppenheimer yang mengutip salah satu sloga dari kitab ini. Walaupun itu salah sih, bukan become dead sih, tapi become time. Nah, di Bhagavad Gita ini pada bab 2 sloka 47 berisi wejangan kalau kewajiban kita hanya berusaha, untuk hasil itu bukan urusan kita. Nah, ini maknanya dalam banget ya, terutama untuk kamu yang gagal menjadi seperti yang seharusnya. Dan seharusnya seperti itu, dimana yang dinilai seharusnya adalah usaha, bukan hasilnya. Kalau orang sarjana kemudian menjadi orang biasa, jangan dihakimi dia orang gagal, tapi lihatlah usahanya. Dia sudah capek-capek kuliah bertahun-tahun, berjuang, dan pada akhirnya tidak menjadi apa-apa. Tapi setidaknya dia sudah berusaha dengan keras dan masih berusaha, walaupun bukan menjadi yang seharusnya. Gelarnya adalah bagian dari usahanya yang luar biasa. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak sangat miris sekali, sangat memalukan. Kenapa pemerintah kita itu tidak memperdulikan rakyatnya sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dekat negara kita sendiri. Dari saking susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, bahkan yang sudah pergi ke universiti pun sanggup datang dekat Malaysia untuk menjadi kuli sawit, pekerjaan berat para sahabat. Tetapi dekat Malaysia itu
untuk bekerja sesuai dengan gajinya para sahabat. Tetapi menurut Mas Farhan itu terbaik juga daripada kerja dekat Indonesia, menjadi guru, menjadi teacher, menjadi cikgu dekat Indonesia. Gaji yang tak seberapa. Bila kita nak sukses, kita berdiri tegak di atas kaki kita sendiri dan kita yang akan menentukan masa depan kita sendiri. Kita meskipun sudah pergi universiti yang ada dekat Indonesia mencari pekerjaan susah, akhirnya Abang itu dengan tekadnya untuk menjadi TKI sebagai pekerja sawit yang ada dekat Malaysia, yang gajinya juga mahal juga para sahabat, hampir 4,000 atau 3,500 macam itu. Kata abang itu nyepil gajinya. Dengan gaji semacam itu sudah wow, sudah banyak macam itu para sahabat. Apalagi dengan penukaran sekarang ini sudah mencecah RM1 4,000. Tetapi sang memalukan, ada seorang segelintir daripada Indonesia, TKI pekerja daripada Indonesia, mungkin mereka datangnya ini dengan datang melancong, aku tak tahu, untuk masuk untuk bekerja dekat tempat kilang yang diserbu oleh Jabatan Immigration Malaysia dan juga JPJ yang ada dekat Malaysia. Ini JPJ ya, bukan JPJ kayaknya, yang urusan itu ya. Kalau JPJ kan polis yang trafik itu ya, yang urusan itu KPDN, JPTN apa itu yang Mas Farhan tahu apa dan lupa dah. Kalau JPJ itu kayaknya untuk yang tilang-tilang kereta atau motor dekat jalan itu, urusan trafik itu para sahabat. Jadi yang tahu para sahabat yang urusan untuk IC itu, yang katanya salinannya itu bukan haknya dia, bukan miliknya dia, coba tulis di kolom komentar. Mas Farhan nggak tahu, namanya lupa dah. Jadi memalukan sekali para sahabat. Ada dari segelintir daripada Indonesia, ada 35 ataupun 34 tadi ya, yang Kakak Jantung Pisang pun sambil bersuara dekat situ. Mirisnya dekat negara kita itu tak menciptakan lowongan pekerjaan kepada rakyatnya sendiri. Kalian harus tengok video ini para sahabat. Jadi buat para menteri-menteri dekat Indonesia, ciptakanlah lowongan pekerjaan agar rakyat Indonesia itu tak senikat semacam yang di dalam video itu, sampai rela menggunakan IC orang lain untuk bekerja dekat kilang yang ada dekat Malaysia. Tetapi buat para sahabat dan teman-teman yang ada menonton sebuah video ini, warning, pelajaran itu, pelajaran. Jangan coba-coba untuk menyalahgunakan undang-undang yang ada dekat Malaysia. Kalau ada permit, bolehlah bekerja dekat Malaysia. Kalau tak ada permit, sekarang cepat urus pemulangan, repatriasi, pemutihan, cepat balik dekat Indonesia. Jangan tinggal dekat Malaysia para sahabat kalau tanpa dokumen. Sekarang lagi digempur oleh immigration para sahabat. Dengan tadi itu menyalahgunakan visa semacam itu, memalukan negara para sahabat. Kalau tanpa dokumen balik sahaja. Bukan Mas Farhan ini benci kepada kalian, menasihati kepada kalian itu karena Mas Farhan kasihan apabila kalian itu akan memalukan image negara Indonesia nantinya para sahabat. Menggunakan IC palsu semacam itu memalukan sekali. Kalian pulang dulu kalau tak ada dokumen yang sah tinggal di negara orang. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tetapi yang perlu garis bawahi, kalau nak bekerja negara orang harus menggunakan dokumen yang sah, datang guling visa, masuk ke PT yang sah yang terdaftar di immigration di Indonesia dan juga di Malaysia, agar kalian tinggal sah dekat negara orang menggunakan permit kerja yang sah. Jangan datang secara ilegal, jangan datang secara melancong dan tinggal lebih masa dekat Malaysia. Itu tidak dibenarkan. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.